Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, berikan kita keselamatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa ya dengan sebaik-baiknya dan insya Allah berkah. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab ya di rumah, Allahumma sholli alaihi. Karena jasa beliaulah kita dapat beragama Islam sampai sekarang. Nah, saya Pak Doni hari ini akan memberikan kultum tentang apa itu? Tentang bakti kepada orang tua yang telah merawat kita, ya. Nah, orang tua kita kan ada dua. Nah, kita semua tahu itu. Ada ibu, ada bapak. Ibu dan bapak itu jasanya besar sekali bagi kita. Ibu, bapak kita ketika masih kecil, malam-malam bangun, nangis, kita lapar, kan bayi kan gitu, wah, nangis, lapar, mau pipis, bangun. Orang tua kita, ibu dan bapak, itu tanpa mengeluh, tanpa marah-marah, itu langsung menenangkan kita, menggendong kita. Ya, gimana caranya anakku tuh nggak nangis? Lapar, oh perlu susu, dibuatkan susu malam-malam walaupun ngantuk, itu malah dilawan. Nah, itu orang tua yang bijaksana kan. Nah, nggak ada kan orang tua aduh nangis terus, kan nggak mungkin. Bahkan ya Allah anakku nangis, malah orang tua yang hatinya itu baik langsung cepat dia bergerak, ditenangkan anaknya, digendong. Nah, bahkan ibu kita itu, bapak kita itu insya Allah setiap hari tanpa kita minta selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Apalagi kalau kita minta restu kepada mereka berdua. Nah, tentang bakti kepada orang tua. Di Islam ya ada 3 amal yang paling utama. Pertama, sholat itu tepat pada waktunya. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua ketika kan berjihad. Berbakti kepada orang tua ini luar biasa, bahkan bisa mengantarkan orang ke surga itu bisa lebih cepat. Nah, bakti kepada orang tua itu seperti apa? Nah, kalau Allah masih berkehendak orang tua kita masih sehat, masih hidup, ada berbagai macam caranya. Pertama, doakan mereka. Tidak hanya setelah sholat loh ya, ada waktu mustajab untuk berdoa. Doakan mereka yang baik-baik. Ya Allah ampuni dosaku, ya Allah kedua orang tuaku, berikanlah umur yang panjang kepada kedua orang tuaku, ya Allah sehatkanlah mereka, ya Allah. Bahkan ketika berdoa pun ya usahakan terus menerus, tidak boleh bosan mendoakan orang tua. Kedua, cara bakti kepada orang tua selama mereka masih hidup, mama papa kita menyuruh kita atau minta tolong kepada kita, kita harus ikhlas, harus mau menolong mereka berdua. Ya, selama yang disuruh itu sewajarnya, ya. Bahkan dalam Quran surat Luqman itu dijelaskan bahwa bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya, ketika mereka sudah usia tua, sudah usia sepuh kalau bahasa kita, maka jaga mereka. Tolong mereka. Bahkan dalam Quran surat Al-Isra dijelaskan bahwa jangan kalian mengatakan ucapan kepada kedua orang tua kalian. Enggak mau, ya enggak, nah itu enggak boleh. Maka nadanya harus pelan, jangan sampai nadanya tinggi menyakiti perasaan mereka. Ya, Pak, saya itu tidak pernah Pak ngomong hanya bilang nyebelin, ya sama saja kan enggak boleh. Jangan sampai mulut kita bikin orang tua kita tersinggung. Kalaupun sudah terlanjur bikin orang tua kita sakit hati, maka caranya adalah cepat-cepatlah minta maaf kepada mereka berdua. Nah, kalau seandainya kita sudah usia tua, sudah besar ya, orang tua kita semakin lemah tenaganya, bantu. Mau jalan dibantu, mau duduk dibantu, nggak boleh ngeluh. Saya nggak ngeluh Pak, tapi wajah saya tuh ya nggak enak, ya sama saja, nggak boleh, biasa saja. Namanya orang tua kita harus maklum, karena ketika kita kecil, ketika kita sakit, orang tua kita sabar loh, ngasuh, ngasih obat, nganterin ke dokter. Nah, jangan sampai kita melupakan jasa-jasa mereka, ya.
Dan tidak boleh loh orang Islam bilang gini, pokoknya kalau aku udah besar, ya aku nanti ke orang tua ya sesekali aja menengok orang tua. Ya enggak boleh, orang tua harus tiap hari disenangkan hatinya. Seandainya pun orang tua berbuat salah, boleh diberi nasihat, tapi ingat, jangan sampai bikin hati orang tua kita tersinggung. Jadi bahasanya harus sopan, bahasanya harus halus. Mohon maaf ya Pak Doni, bahasa saya sudah halus, tapi orang tua masih marah, bagaimana? Jangan dilawan dengan marah. Tetap doakan saja yang baik, semoga orang tuanya diampuni. Kesimpulannya, anak-anak, sebagai orang Islam, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, ingat ya, kedua orang tua. Nggak boleh kita pilih kasih ke mama saja, ke papa saja. Dua-duanya harus disayangi. Kalaupun memang mereka salah, ya kita maafkan. Karena manusia tidak mungkin benar terus. Ada lupanya. Kita saja kadang lupa kan? Nah, dan juga kuncinya supaya kita tidak marah ke orang tua terlalu lama, jangan sering ingat kesalahan mereka berdua. Yang sering kita ingat adalah kebaikan mereka berdua kepada kita. Ngasuh kita dari kecil, nyekolahin kita, kalau kita sakit dibawa ke dokter, itu yang kita ingat terus. Ya, jangan hanya ingat aku dimarahi mama, aku dimarahi papa. Kalau yang diingat hanya itu saja, ya kalian akan marah terus. Dan akhirnya dapat apa coba marah ke orang tua? Ngelawan orang tua kan akhirnya. Dengan kita selalu mengingat kebaikan mereka berdua, insya Allah kita akan semakin semangat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, dan juga ingat ya, jangan sampai nada bicara kita atau gaya bicara kita membuat orang tua tersinggung. Karena kesopanannya, yang lebih tua dari kita harus dihormati, apalagi kedua orang tua kita. Ya, jadi ingat, insya Allah kita semua kan mau masuk ke surga semua kan. Jangan buang kesempatan emas itu dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi kalau kalian kepingin orang tua kalian itu bahagia, baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ingat ya, salah satu kuncinya adalah jangan sering ingat kesalahan orang tua kita, ingat kebaikan mereka kepada kita. Jadi insya Allah kita akan selalu berbuat baik kepada mereka berdua. Karena mereka berdua lah kita masih bisa hidup seperti sekarang, dirawat, didoakan. Nah, itu dari Pak Doni. Seandainya Pak Doni bersalah, ya Pak Doni minta maaf. Mungkin Pak Doni juga omongannya keliru, bikin kalian marah, ya Pak Doni minta maaf. Insya Allah Pak Doni juga selalu memaafkan kalian, ya, sampai kapanpun insya Allah. Kalau itu benar, itu datang dari Allah dan dari Rasul. Salah, itu berarti Pak Doni yang minta maaf dan harus banyak belajar. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.